Wahai para manusia halu otomotif yang cuma bisa ngayal lewat game. Pernah gak kalian lihat stiker ini? Ini dan ini. Pecinta game balap era PlayStation pasti tahu dong. Sebelum kita kenal logo yang sering dibikin stiker buat ditempel di kendaraan dan mobil legendaris BMW M3 GTR, NFS udah lebih dulu ngebentuk identitasnya sebagai raja game balapan. Tapi tahu nggak? Awalnya game ini bukan tentang street racing atau modifikasi loh. Yuk, kita flashback ke masa ketika NFS pertama kali lahir sampai akhirnya jadi salah satu game paling berpengaruh di dunia balap digital. Siapkan diri kalian untuk kecepatan tinggi, mobil mewah, dan modifikasi yang super keren. Dan inilah pembahasan game legendaris The Need for Speed. Pertama kali dirilis di tahun 1994 oleh Electronic Arts, bekerja sama dengan majalah otomotif ternama Road and Track. Game ini bukan sekedar simulasi balap biasa, tujuan utamanya menghadirkan pengalaman balap mobil yang terasa nyata. Setiap mobil memiliki karakteristik unik, mulai dari suara mesin, handling, hingga top speed. Dengan grafis 3D untuk masanya, game ini memperkenalkan balapan di jalan raya terbuka, lengkap dengan lalu lintas dan kejaran polisi. Mobil-mobil super seperti Lamborghini dan Ferrari jadi daya tarik utama. Game ini dirilis di konsol 3DO, lalu menyusul ke PC, PlayStation, dan Sega. Dua sequel awal, NFS 2 dan NFS 3 Hot Pursuit, menjadi tonggak penting. Hot Pursuit di tahun 1998 memperkenalkan fitur ikonik, kejar-kejaran dengan polisi, yang kelak jadi ciri khas franchise ini. Memasuki akhir 90-an, EA makin berani bereksperimen. NFS High Stakes memperkenalkan sistem kerusakan mobil dan mode career, fitur yang jarang ada di game balap kala itu. Kemenangan kini punya konsekuensi nyata. Tahun 2000, NFS Porsche Unleashed hadir sebagai bentuk cinta terhadap sejarah otomotif. Hanya ada satu merek, Porsche. Tapi semua lini produk ditampilkan, mulai dari Porsche 356 Classic hingga 911 Turbo modern. Game ini sangat dihargai karena pendekatannya yang mendalam dan dokumentatif. Lalu pada 2002, Hot Pursuit 2 dirilis sekaligus menjadi transisi di era klasik ke era modern. Dengan dukungan grafis PlayStation 2, atmosfer game jadi lebih sinematik. Polisi kembali jadi fokus utama, dan untuk pertama kalinya, Need for Speed menekankan aksi lebih dari sekedar balapan. – 2003 menjadi titik balik besar. EA merilis Need for Speed Underground, yang terinspirasi langsung dari budaya balap jalanan dan film The Fast and the Furious. Tidak ada lagi mobil eksotis. Kini yang bersinar adalah Nissan Skyline, Honda Civic, dan Mitsubishi Eclipse dan mobil-mobil lainnya pada masa itu. Mobil tuner yang populer di kalangan anak muda. Yang membuat Underground revolusioner adalah sistem modifikasi. Pemain bisa mengubah segalanya, body kit, pelek, warna cat, stiker, bahkan lampu neon di kolong mobil. Balapan berlangsung di malam hari, ditemani soundtrack penuh nuansa hip-hop dan rock modern. Underground meledak di pasaran. EA tahu mereka punya formula sukses. Setahun kemudian, mereka merilis Underground 2. Dengan fitur open world, untuk pertama kalinya dalam seri ini, kota fiksi Bayview bisa dijelajahi bebas, mencari balapan dan sponsor. Selain itu, sistem modifikasi diperluas, tuning mesin, sistem audio, suspensi, dan bahkan interior mobil bisa diubah. Semua ini membuat Underground 2 bukan cuma game balap, tapi juga simulator gaya hidup otomotif jalanan. Setelah kesuksesan Underground, EA melakukan gebrakan besar. Mereka menyatukan dua elemen terbaik dari seri sebelumnya, aksi kejar-kejaran dengan polisi dari Hot Pursuit dan gaya hidup jalanan dari Underground. Maka lahirlah Need for Speed Most Wanted. Di game ini, pemain menjadi pembalap jalanan yang dikhianati dan kehilangan mobilnya.
Untuk membalas dendam, ia harus menaklukkan daftar blacklist, yaitu 15 pembalap top di kota fiksi Rockport. Most Wanted memperkenalkan sistem hit level, yang menentukan seberapa agresif polisi akan mengejar pemain. Semakin sering kamu menantang hukum, semakin brutal perlawanan polisi, mulai dari patroli biasa, helikopter, hingga barikade dan spike strip. Atmosfer game dibalut dengan efek visual bergaya sinematik, dengan warna kontras tinggi dan slow motion dramatis. Mobil-mobil eksotis seperti BMW M3 GT-R, Lamborghini Gallardo, hingga muscle car Amerika tampil memukau. Dengan narasi yang kuat, gameplay yang seimbang, dan grafik mengesankan, Most Wanted menjadi puncak popularitas Need for Speed. Banyak gamer menganggap ini adalah seri terbaik sepanjang masa. Selama lebih dari 1 dekade, Need for Speed telah berevolusi dari simulasi realistik menjadi ikon budaya balap jalanan. Dari mobil eksotis di pegunungan Alpen hingga balapan liar di tengah kota saat malam, EA telah membentuk sebuah franchise legendaris. Most Wanted 2005 adalah puncak dari semua eksperimen, inovasi, dan inspirasi yang terkumpul sejak tahun 1994. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Kemana arah Need for Speed setelah masa kejayaannya ini? Semua itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Bye.